Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umi Zain. Hari ini Umi Zain akan membahas tentang berapa sih modal untuk jualan telur. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, subscribe serta aktifkan tombol loncengnya ya, agar dapat updatean terbaru dari Umi Zain. Terima kasih. Berapa sih modal untuk jualan telur? Modal untuk jualan telur sekitaran 300 sampai 400 ribu. Kenapa saya bilang sekitaran 300 sampai 400 ribu? Itu untuk incarannya saja, sekitaran segitu. Untuk beli satu peti, karena harga telur itu naik turun, jadi saya kasih incarannya segitu. Emang bisa modal 300 sampai 400 ribu itu jualan telur? Bisa banget. Kenapa saya bilang bisa banget? Jualan telur jangan kita berambisi untuk kita baru mulai buka jualan telur langsung beli berpeti-peti, bertruk-truk. Salah. Kenapa saya bilang salah? Kita harus tahu dulu medannya, karena kita belum tahu telur ini gimana, jualnya kemana. Jadi jangan langsung kita beli langsung banyak. Kita bertahap dulu. Kita awali dari beli satu peti dulu. Satu peti ini kita pelajari dulu, karena telur itu naik turun. Jadi jangan kita langsung berambisi beli langsung bertruk-truk, kita belum tahu ini harus jual kemana, yang penting beli aja dulu. Jangan, itu salah, karena gampang naik turun. Kita beli bertruk-truk, yang ada nanti malah kita rugi jatuhnya. Jadi kita pelajari dulu, kita beli satu peti dulu. Dari satu peti itu nanti kita belajar medannya gimana, masyarakatnya gimana. Misalkan kita beli satu peti, nah terus respon masyarakatnya ternyata baik. Oke, misalkan satu peti itu habis dalam sehari, bisa kita belanja, besokannya kita tambah belanjanya jadi 2 peti. Responnya baik lagi, 3 peti, 4 peti dan seterusnya. Seperti itu. Dan misalkan kita tidak mau untuk jualan sendiri, kita hanya ngoper-ngoperin ke orang, itu bisa banget modal hanya 300 sampai 400 ribu. Kenapa saya bilang bisa banget? Misal kita awal kali kita ke agen-agen dulu, kita cari-cari, kita survei dulu ke agen-agen. Nah, kita jangan hanya patokan di satu agen saja, kita tanya-tanya ke semua agen berapa harganya. Dan kalau sudah tahu kita harganya, kita ambil mana yang termurah. Dari situ kita tahu harganya berapa, lalu kita kasih harga berapa. Lalu dari situ bisa kita tawarin. Kemana nawarinnya? Ke warung-warung bisa, ke rumah makan bisa, ke tukang martabak bisa, ke nasi goreng bisa, dan sebagainya yang membutuhkan telur. Nah, kalau kayak gitu kan jadi kita cepat malahan ya. Kita ngambil modal dikit saja, tapi perputarannya lebih cepat lagi. Kayak gitu, misalkan kita hanya ngambil sepetinya, misalkan kita 10.000. Nah, berapa toko yang kita pasok misalkan yang kita pasok dalam seharinya adalah 3 toko. 3 toko itu kita pendapatan bersihnya adalah 30.000. Misalkan seperti itu. 30.000 itu bersih. Kenapa saya bilang bersih? 30.000 itu kita tidak mikirin plastiknya, kita tidak mikirin pecahannya ya. Jadi 30.000 itu bersih ke kita. Nah, gimana caranya biar bisa 30.000 ini kita naik? Nah, kita tawarin lagi. Nah, di sini fungsinya kita harus rajin menawarkan ke orang-orang. Kalau harga kita miring, misalkan kita hanya ngambil per kilonya hanya 10.000, pasti orang ngambil ke kita. Jadi lebih banyak lagi di kita. Jadi lebih banyak lagi warung-warung atau rumah makan itu ngambil di masa modal satu peti doang nganterin ke warung-warung, berarti bolak-balik dong. Nah, ya namanya dapat uang berarti kudu ngoyo dulu, kita kudu bener-bener ngejar dulu. Nanti berlanjutnya waktu pasti kita akan ada ketemu enaknya. Misal kita ngoyo dulu sekarang 3 toko, dari mulut ke mulut akhirnya ngomong si A ngambil di si A lebih murah misalkan, akhirnya nambahlah jadi 10 toko dalam sehari. 10 toko kita ngambil keuntungan 10.000, berarti 100.000 yang kita dapat dalam sehari. Itu kita tidak mikirin plastiknya, pecahannya, itu udah bersih, full bersih buat kita. Ambil, kita nabung dari keuntungan kita itu, kita nabung sedikit demi sedikit. Dari yang awalnya hanya 1 peti bertambah 2 peti, 3 peti dan seterusnya. Dan insya Allah siapa tahu kita nyampe jadi agen besar.
channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk selalu tonton video Umi Zain. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan isi di kolom komentar ya. Terima kasih.